Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahrok, mahasiswa Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Dalam video ini saya akan membahas tema teori belajar dalam pendidikan formal, yaitu meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran di sekolah. Tema ini saya ambil dari makalah yang sudah saya presentasikan dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, proses belajar mengajar itu bukan cuma sekedar menyampaikan materi, tetapi kita sebagai seorang pendidik juga harus paham bagaimana cara siswa itu belajar, apa yang bikin mereka mudah paham, dan apa yang bikin mereka termotivasi. Nah, disinilah kita sebagai pendidik penting juga harus memahami teori-teori belajar. Secara umum, ada 3 teori belajar yang sering dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori konstruktivitif. Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini fokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Jadi siswa itu dianggap belajar apabila mereka menunjukkan perubahan perilaku yang bisa diamati. Biasanya guru menggunakan teknik penguatan seperti reward atau punishment, latihan berulang, dan menghafal. Teori ini sangat cocok diterapkan dalam pendidikan formal karena bisa membentuk kebiasaan, kedisiplinan, atau pelajaran yang butuh pengulangan, misalnya menghafal ayat, rumus, dan kosakata. Yang kedua ada teori kognitif. Nah, kalau teori ini tuh lebih fokus pada proses mental siswa. Jadi siswa itu bukan cuma soal menghafal, tetapi juga memahami, menganalisis, dan menghubungkan informasi yang mereka terima. Biasanya guru dalam pendekatan ini tuh mengajak siswa untuk berpikir, berdiskusi, memecahkan masalah, dan menyusun konsep. Dalam kelas formal, teori ini juga sangat cocok diterapkan saat siswa belajar memahami konsep baru, seperti pelajaran IPA, matematika, dan agama. Yang ketiga, teori konstruktivitif. Teori ini lebih menekankan bahwa siswa adalah subjek aktif dalam belajar. Mereka membangun sendiri pemahamannya lewat pengalaman dan interaksi sosial. Jadi di sini guru bukan sebagai sumber informasi saja, tetapi guru juga bisa menjadi fasilitator. Contohnya, guru bisa membuat proyek kelompok atau diskusi kelas. Dengan ajaran teori ini, pembelajaran jadi lebih konseptual dan menyenangkan, apalagi di era kurikulum merdeka seperti sekarang. Nah, dari 3 teori tadi, guru itu nggak cuma bisa milih satu teori saja, tetapi guru juga bisa menggabungkan semua teori sesuai dengan kebutuhan, karakter siswa, atau situasi kelas. Misalnya, menggunakan teori behavioristik untuk penanaman kedisiplinan, menggunakan teori kognitif untuk menyampaikan materi, atau menggunakan teori konstruktivitif untuk proyek kelompok. Jadi kesimpulannya adalah teori belajar itu penting banget untuk membentuk pembelajaran yang bermakna, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita sebagai calon pendidik harus memahami ini supaya bisa merancang pendidikan yang menginspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.